Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 dari kelas A ingin mempresentasikan tentang materi kami dalam mata kuliah Ulumul Quran, yaitu kemukjizatan Al-Quran. Oke, next. Oke, fungsi utama Al-Quran akan dijelaskan oleh Dwi Ratnasari. Silakan. Oke, fungsi utama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana merupakan lanjutan dari kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Al-Quran membawa fungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, juga sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, dan juga sebagai sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Quraisy Shihab, tujuan Al-Quran yang kita peringati pada setiap nuzulnya di antara lain adalah yang pertama, untuk membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari segala bentuk syirik, serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan seluruh sekalian alam, keyakinan yang tidak semata-mata sebagai suatu konsep teologis, tetapi falsafah hidup dan kehidupan umat manusia. Yang kedua, untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni bahwa umat manusia merupakan suatu umat yang seharusnya dapat bekerja sama dalam pengabdian kepada Allah dan pelaksanaan tugas kekhalifahan. Yang ketiga, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, bukan saja antar suku atau bangsa, tetapi kesatuan alam semesta, kesatuan kehidupan dunia dan akhirat, natural dan supranatural, kesatuan ilmu, iman, dan rasio, kesatuan kebenaran, kesatuan kepribadian manusia, kesatuan kemerdekaan dan determinisme, kesatuan sosial, politik, dan ekonomi, dan kesemuanya berada di bawah satu keesaan, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, untuk mengajak manusia berpikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Selanjutnya yang kelima, untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit, dan penderitaan hidup, serta pemerasan manusia atas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan juga agama. Yang keenam, untuk memadukan kebenaran dan keadilan dengan rahmat dan kasih sayang, dengan menjadikan keadilan sosial sebagai landasan pokok kehidupan masyarakat manusia. Selanjutnya yang ketujuh, untuk memberi jalan tengah antara falsafah monopoli kapitalisme dan falsafah kolektif komunisme, menciptakan umatan wasatan yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Dan yang ke-8, untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi guna menciptakan satu peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia dengan panduan nur ilahi. Demikian tujuan kehadiran Al-Quran, tujuan yang terpadu dan menyeluruh, bukan sekadar mewajibkan pendekatan religius yang bersifat ritual dan mistik yang dapat menimbulkan formalitas dan kegersangan. Al-Quran adalah petunjuknya yang bila dipelajari akan membantu kita menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian berbagai problem hidup. Dan juga apabila dihayati dan diamalkan, akan menjadikan pikiran, rasa, dan karsa kita mengarah kepada realitas keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih waktunya. Yang selanjutnya adalah pengertian kemukjizatan Al-Quran. Definisi mukjizat secara etimologi berasal dari kata ajaza yujizu ijaz, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Dalam bentuk isim fa'il atau pelakunya, berarti yang melemahkan disebut dengan istilah mukjiz, tambahan tak marbutah di akhir kata sehingga menjadi istilah mukjizat, menunjukkan sifat mubalaghah atau superlatif.
berarti yang sangat melemahkan menurut Shihab. Adapun definisi secara terminologi yang dimaksud mukjizat Al-Quran adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Identifikasi pemaknaan mukjizat dalam bahasa Arab adalah menisbatkan lemah pada orang lain. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 31, ijaz dinamakan mukjizat atau melemahkan karena manusia lemah untuk mendatangkan sesamanya. Karena mukjizat berupa hal yang bertentangan dengan adat, keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Adapun ijaz Al-Quran artinya adalah menetapkan kelemahan manusia baik secara berpisah-pisah maupun berkelompok untuk bisa mendatangkan sesamanya. Dan yang dimaksud dengan kemujizatan Al-Quran bukan berarti melemahkan manusia dengan pengertian melemahkan sebenarnya dalam rangka mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Namun maksudnya adalah menyatakan bahwa kitab Al-Quran adalah hak dan Rasul yang membawanya adalah Rasul yang benar menurut Sabuni. Next. Menurut makna Al-Khatan, Nabi SAW dalam menampakkan kebenarannya dan pengakuannya sebagai seorang Rasul adalah dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menghadapi mukjizatnya yang abadi yaitu Al-Quran. Dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka dan mukjizat adalah suatu hal luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Ulama-ulama Al-Quran lain seperti Asyuyuti memberikan garis bawah atas persoalan ijaz ini adalah sebuah dimensi dari sesuatu yang luar biasa yang menyalahi keumuman adat atau tradisi dan adanya proses tahadi atau tantangan untuk pembuktiannya namun selamat dari proses perlawanannya. Dari semua mukjizat yang diberikan Allah pada Nabi SAW, kitab suci Al-Quran merupakan mukjizat Nabi yang terbesar. Keistimewaan, keagungan, dan kehebatan Al-Quran ditegaskan dalam berbagai ayat. Dalam hal tantangan tersebut, Al-Quran menantang siapa saja baik manusia maupun jin untuk membuat kitab suci seperti Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa hakikat kemujizatan Al-Quran adalah karena zatnya, serta tidak seorang pun sanggup mendatangkan sesamanya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah macam-macam kemukjizatan Al-Quran dan pembuktiannya. Yang pertama, itu kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa dan sastra. Dari segi kebahasaan dan kesastraannya, Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas yang sangat berbeda dengan bahasa masyarakat Arab, baik dari pemilihan huruf dan kalimat yang keduanya mempunyai makna yang dalam. Usman bin Jini, seorang pakar bahasa Arab, sebagaimana dituturkan Quraisy Shihab, mengatakan bahwa pemilihan kosakata dalam bahasa Arab bukanlah suatu kebetulan, melainkan mempunyai nilai falsafah yang tinggi, bahasa yang tinggi. Kalimat-kalimat dalam Al-Quran mampu mengeluarkan sesuatu yang abstrak kepada fenomena yang konkret, sehingga dapat dirasakan ruh dinamikanya. Termasuk menundukkan seluruh kata dalam suatu bahasa untuk setiap makna dan imajinasi yang digambarkannya. Kehalusan bahasa dan uslub Al-Quran yang menakjubkan terlihat dari balaghah dan fasahahnya, baik yang konkret maupun abstrak, dalam mengekspresikan dan mengeksplorasi makna yang dituju sehingga dapat komunikatif antara autor yaitu Allah Subhanahu wa taala dan penikmat yaitu umat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kemujizatan Al-Quran dari aspek isyarah ilmiah. Selain keistimewaan pada kebahasaan, Al-Quran juga mempunyai isyarat-isyarat ilmiah yang sebagai ulama menganggap sebagai bentuk kemujizatan Al-Quran. Di antara isyarat-isyarat itu adalah bagaimana Al-Quran berbicara tentang reproduksi manusia. Setidaknya ada beberapa ayat yang menjelaskan proses kejadian manusia yang berasal dari nuftah atau air mani, yaitu surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 39. 36 yang berbunyi ayah syabu al-insanu teruka syadu. Artinya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Kemudian ayat 37 yang berbunyi alam yaku nazfaku min
mani yumna. Artinya, bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Next. Kemudian ayat 38 yang berbunyi Tsumma kana alaqahu faqalaku wasawwa, yang artinya kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Kemudian ayat 39 yang berbunyi waja'ala minhu zawjainil zakaru wal untha, yang artinya lalu Allah menjadikan daripada sepasang laki-laki dan perempuan. Dan kemudian surat An-Najm ayat 45 dan 46. 45 yang berbunyi wa annahu khalaqu zawjainil karu wal untha, dan artinya dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Kemudian ayat 46 yang berbunyi min natofati iza zumna, yang artinya dari air mati apabila dipancarkan. Next. Kemudian surat Al-Waqiah 58 59. 58 yang berbunyi afaru ainatum tumnuna. Artinya maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kemudian ayat 59 yang berbunyi angtu takhlaku nahu am nahnul khaliqun, yang artinya kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya. Next. Ayat-ayat di atas pada zaman modern sesuai dengan penemuan para ahli genetika bahwa air mani yang menyuburkan dari laki-laki mengandung 200 juta lebih sel sperma yang salah satu darinya akan menembus rahim dan membuahi ovum. Dalam konsep tersebut, bahwa sel sperma mempunyai kromosom yang dilambangkan huruf XY, sedangkan perempuan XX. Apabila sel sperma yang berkromosom X lebih dominan, maka akan lahir perempuan, sedangkan apabila yang lebih dominan Y, maka akan lahir laki-laki. Barangkali inilah penjelasan sementara tentang informasi ayat ke-39 surat Al-Qiyamah. Kemudian setelah ovum terbuahi akan menjadi zigot atau yang di dalam ayat ke-38 disebut alaqah. Selain itu, Al-Quran juga mengisyaratkan tentang kejadian alam semesta, bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan seperti digambarkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Next. Di antara isyarat ilmiah lain adalah gunung. Secara eksplisit, kata gunung dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 39 kali dan secara implisit terdapat 10 kali. Dari 49 ayat tersebut, dua-dua di antara menggambarkan gunung sebagai pastak atau pancang bumi. Misalnya dalam surat An-Naba ayat 7 dan gunung-gunung sebagai pasak. Fakta-fakta mengenai gunung baru tersingkap oleh para pakar pada akhir tahun 1960-an. Bahwa gunung mempunyai akar dan peranannya dalam menghentikan gerakan nyentak horizontal litosfer baru dapat dipahami dalam teori kerja lapangan lempengan tektonik atau plate tectonics. Hal ini dapat dimengerti karena akar gunung mencapai 15 kali ketinggian di permukaan bumi sehingga mampu menjadi stabilisator terhadap goncangan dan getaran. Next. Kemudian lebih lanjut, Airi 1855 mengatakan bahwa lapisan di bawah gunung bukanlah lapisan yang kaku, melainkan gunung itu mengapung pada lautan bebatuan yang lebih rapat. Namun demikian, massa gunung yang besar tersebut diimbangi defisiensi massa dalam bebatuan sekelilingnya di bawah gunung dalam bentuk akar. Akar gunung memberikan topangan buoyansi serupa dengan semua benda yang mengapung. Ia menggambarkan karak bumi yang berada di atas lava dapat dibandingkan dengan kenyataan sehari-hari, yaitu seperti rakit kayu yang mengapung di atas air, di mana permukaan rakit yang mengapung lebih tinggi dari permukaan lainnya juga mempunyai permukaan yang lebih dalam. Dengan demikian, permukaan bumi tetap dalam equilibrium isostasis, artinya bahwa permukaan bumi berada dalam titik keseimbangan akibat perbedaan antara volume dan daya gravitasi. C. Kemukjizatan Al-Quran dari aspek-aspek kisah purba. Di antara hal yang menarik dari Al-Quran adalah bahwa Al-Quran memuat beberapa cerita kaum-kaum terdahulu. Hingga jauh ke hulu sejarah peradaban umat manusia yang tak mungkin buku sejarah manapun mampu mengcover secara akurat. Memang Al-Quran tidak memaparkan secara kronologis historis,
Karena memang Al-Quran bukanlah buku sejarah. Al-Quran menggunakan sejarah purba tersebut hanya sebagai ikon terhadap sebuah fenomena tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Sehingga starting point-nya dalam memahami kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran bukan dari dimensi historis ANSI, melainkan dari dimensi agama. Kisah merupakan metode Tuhan dalam rangka menyampaikan ajaran yang tergantung di dalam. Bahkan, Al-Quran juga memberi informasi terhadap kejadian-kejadian yang bakal terjadi. Misalnya, kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Pada masa sekitar 9 tahun sebelum peristiwa tersebut terjadi, juga tercerita tentang datangnya seekor binatang yang dapat bercakap-cakap menjelang hari kiamat yang terdapat dalam surat An-Naml ayat 82. Next. Mana Khalil Hatan menyebutkan macam-macam kisah yang terdapat di Al-Quran. Pertama, kisah-kisah para nabi dan segala hal yang menyangkut perjuangannya, seperti Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad SAW, dan seterusnya. Kedua, kisah-kisah yang berhubungan dengan masa lalu dan orang-orang yang belum biasa dipastikan kenabiannya. Misalnya, kisah beribu-ribu yang pergi dari kampungnya karena takut mati. Kisah Talut dan Jalut, dua orang putra Adam, Ashabul Kahfi, Zulkarnain, Ashabul Sab, Karun, dan lain-lain. Ketiga, kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Hunain, Perang Azab, tentang Isra dan Miraj, dan lain-lain. Next. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, terima kasih. D. Kemukjizatan Al-Quran dari aspek tasyri' atau hukum. Tak kalah menakjubkan lagi ketika Al-Quran berbicara tentang hukum atau tasyri', baik yang bersifat individu, sosial, pidana, perdata, ekonomi, serta politik dan ibadah. Sepanjang sejarah peradaban umat, manusia selalu berusaha membuat hukum-hukum yang mengatur sekaligus sebagai landasan hidup mereka dalam kehidupan mereka. Namun demikian, hukum-hukum tersebut selalu direkonstruksi, diamandemen, bahkan dihapuskan sesuai dengan tingkat kemajuan intelektualitas dan kebutuhan dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks. Perkara ini tak berlaku pada Al-Quran. Hukum-hukum Al-Quran selalu kontekstual, berlaku sepanjang hayat, dimanapun dan kapanpun, karena Al-Quran datang dari Zat yang maha adil lagi maha bijaksana. Next. Dalam menetapkan hukum Al-Quran menggunakan cara-cara sebagai berikut. Pertama, cara mujmal. Cara ini digunakan dalam banyak urusan ibadah, yaitu dengan menerangkan pokok-pokok hukum saja. Demikian pula tentang muamalat badaniyah. Al-Quran hanya mengungkapkan kaidah-kaidah secara kuliah, sedangkan perinciannya diserahkan kepada as-sunnah dan ijtihad para mujtahid. Kedua, hukum yang agak jelas dan terperinci, misalnya hukum jihad, undang-undang perang, hubungan umat Islam dengan umat lain, hukum tawanan, dan rampasan perang. Seperti Quran Surat At-Taubah ayat 41. Ketiga, jelas dan terperinci. Di antara hukum-hukum ini adalah masalah hutang piutang. Seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, tentang makanan yang halal dan haram, Quran Surat An-Nis ayat 29, tentang sumpah, Quran Surat An-Nahl ayat 94, tentang perintah memelihara kehormatan wanita, di antara Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, dan perkawinan di Quran Surat An-Nisa ayat 22. Next. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami grup 10 dari kelas A. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.